Haleluya. Saudara, pagi hari ini sebagai renungan bagi kita, saya ambil dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, memikirkan tentang doa ini atau membahasnya tidak habis-habisnya. Untuk penelitian tentang topik doa pun sangat dalam dan sangat luas sekali. Tapi saya mencoba menyoroti pagi hari ini seperti apakah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Dan perkataan Tuhan Yesus ini kita coba bahas sedikit tentang apa itu doa. Saudara sekalian, bahwa dalam bahasa Yunani, doa itu dituliskan dengan proseuche. Pro itu terarah dan suke itu kerinduan. Jadi doa itu sebenarnya kerinduan yang diarahkan ke hati Allah. Jadi kerinduan hati kita yang diarahkan ke hati Allah. Jadi doa itu sebenarnya soal keinginan atau kerinduan dari hati ke hati. Tapi sekarang kan doa ini sudah mencoba mengarah kepada seluruh permintaan. Nah, saya menerima atau diarahkan oleh Tuhan pagi hari ini untuk memperhatikan tentang Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi doa itu sebenarnya bukan sekedar kata-kata, atau doa itu bukan soal panjang pendeknya kata-kata. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh berdoa dengan mengukur banyaknya kata-kata, karena dikatakan di sini, lagi pula doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Justru Yesus berkata, kalau doa itu semakin panjang-panjang, itu diidentikan seperti orang yang tidak mengenal Allah.
Karena Tuhan tahu sebelum kita meminta apa yang kita perlukan, Tuhan sudah tahu. Jadi artinya tidak diukur kalau panjang berdoa baru Tuhan kabulkan, kalau pendek tidak. Nah, seperti itu yang saya pahami. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada definisi tentang doa tadi, adalah keinginan, ya, hati kita yang diarahkan kepada hati Tuhan. Tentu soal kedekatan ini, soal persekutuan ini dengan Tuhan. Persekutuan inilah sebenarnya yang membuat kita berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak karena ada kebutuhan lalu kita berdoa. Ya, kalau Tuhan sudah mengerti, kalau Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita berdoa, lah, persoalannya bukan di Tuhan sebenarnya. Nah, itu yang kita coba bahas, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu saya teringat di Taman Eden. Ya. Nah, waktu di Taman Eden itu Adam dan Hawa semua tidak ada yang kurang. Artinya Adam tidak perlu meminta kepada Tuhan kebutuhannya. Semua Tuhan telah sediakan. Nah, kalau konsep doa itu adalah meminta, tentu berarti Adam tidak pernah berdoa di Taman Eden. Lah, berarti kalau Adam tidak punya permintaan lagi untuk diminta kebutuhannya karena sudah disediakan Tuhan, berarti Adam dan Hawa kan berarti tidak perlu berdoa. Nah, kalau konsep doa itu hanya soal sekedar meminta, tetapi doa itu sebenarnya soal persekutuan. Dan kalau kita lihat pun di ayat yang lain tentang persekutuan, tentang persahabatan. Nah, tapi tidak usah meluas lah. Hanya coba kita fokus untuk menyoroti tentang ayat ini. Nah, berarti kalau hati ke hati itu sebenarnya diinginkan Tuhan. Karena persekutuan itulah yang dibutuhkan Tuhan sebenarnya. Sehingga kalau kita berkata berdoalah senantiasa. Loh, kalau misalnya soal permintaan ini menjadi ukuran doa, maka bagaimana kita bisa berdoa senantiasa? Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang Tuhan, saya mencoba bahwa bukan soal kata-kata itu tentang doa, tapi hati kita yang kita arahkan kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi yang pernah saya dengar. Ya, kalau ceritanya ini, kejadian ini di Samosir ini, tapi soal nanti orang Samosir yang ditanya yang tahu sejarahnya atau ceritanya ini. Ada satu anak-anak diajarkan oleh guru sekolah minggunya tentang bagaimana berdoa. Nah, dan diajarkan bahwa komunikasi kita dengan Tuhan itu adalah lewat doa. Nah, jadi dia berkata, diajarkan karena untuk makanlah sebagai step pertama. Lalu dikatakan bagaimana berdoa. Tuhan, berkatilah makanan ini, haleluya, amin. Tentu karena ini di Samosir dalam bahasa Batak. Nah, suatu ketika si anak ini melewati ladang, ya, atau padang
Dan ada di situ katanya lembu, ya, sapi yang baru melahirkan. Nah, tiba-tiba sapi ini menganggap bahwa si anak ini mencoba mengganggu, lalu mau diseruduk. Nah, pada saat situasi yang genting seperti ini, maka si anak ini berlari dan dia ingat doa yang diajarkan oleh guru sekolah minggunya. Lalu dia berteriak, "Tuhan, berkatilah makanan ini, haleluya, amin," sambil lari. Nah, dalam cerita yang saya dengarkan ini, akhirnya sapi itu diam, tidak mengejarnya lagi. Nah, coba kita bayangkan bagaimana, pikirkan sebentar bagaimana doa yang dipanjatkan oleh anak sekolah minggu ini. Nah, kalau kata-katanya sebenarnya, kalau doa itu adalah sekedar kata-kata, maka Tuhan tidak akan menjawab dia. Karena dia berdoa, "Tuhan, berkatilah makanan ini, haleluya, amin." Tetapi Tuhan, ya, yang mengajarkan tentang bagaimana doa ini sebenarnya ada dari hati ke hati, maka jeritan hati si anak sekolah minggu ini itu sampai ke hatinya Tuhan, dan Tuhan menjawab. Nah, poinnya di situ, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, maka bagaimana kita bawakan ini dengan keadaan kita sekarang? Bagaimana kita berdoa pada saat kita stay at home? Maka sebenarnya ini kesempatan bagi kita untuk merenung. Ini kesempatan bagi kita untuk menaikkan, ya, keinginan kita, membuat persekutuan kita dengan Tuhan, meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, sehingga lewat persekutuan ini maka hati kita kepada Tuhan akan terhubung, ya. Proseuke, hati kerinduan yang kita arahkan ke hati Tuhan. Nah, itulah tentang doa. Jadi, saudara sekalian, kalau Tuhan melarang kita, ya, untuk pamer tentang doa, karena di ayat yang kelima, ya, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik." Nah, dikatakan di sini mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, yang mengherankan atau mungkin yang mengagetkan kita juga, bahwa Tuhan Yesus bilang orang munafik itu suka berdoa, ya kan? Nah, saya kira setiap agama pun memang suka berdoa, ya. Orang Kristen pun suka berdoa. Tapi saya mencoba menyoroti, saya tidak berkata bahwa, ya, jangan suka berdoa. Nah, tapi bukan ukuran soal suka berdoa. Karena dikatakan orang munafik ini pun suka berdoa, ya. Tapi doa yang benar sebenarnya adalah doa ada keinginan di dalam hati kita yang kita arahkan kepada Tuhan. Jadi intinya sebenarnya doa bukan sekedar kata-kata, tapi di dalamnya ada keinginan kita, ada hasrat kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Maka di dalam persekutuan inilah doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan doa itu bukan sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi persekutuan dengan Tuhan. Karena kalau kita memulai dengan persekutuan dengan Tuhan, maka seperti contoh yang ada di Alkitab tadi, bagaimana Adam dan Hawa bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Walaupun
tidak ada kebutuhan yang perlu diminta, karena Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan, pada saat kita stay at home, jangan putus-putusnya. Dan situasi ini mempunyai dampak yang baik bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Subscribe YouTube Kabar Berkat.